Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang, anak-anak semuanya. Jumpa lagi dalam ngapal PAI dalam rangka pelajaran jarak jauh ya. Semoga tidak mengurangi eksistensi dan esensi dari pembelajaran kita kali ini. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai berani hidup jujur dan saja. Ya, berani hidup jujur ini menjadi salah satu acuan tujuan kita. Selain sebagai materi, juga kita lakukan sebagai salah satu implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan pada slide yang selanjutnya. Kita konsep yang kita akan pelajari hari ini adalah berani jujur, ya, berani hidup jujur, dimana kita akan menyampaikan tentang beberapa 4 komponen. Yang pertama adalah pentingnya berani, pentingnya jujur, keutamaan berani, dan keutamaan jujur. Dimana dengan adanya jujur ini kita akan mengetahui keutamaan berani membela kebenaran dan kejujuran, ya. Kemudian yang kedua, menjauhi perilaku takut dan dusta. Sehingga dengan adanya formasi ini diharapkan kita memiliki esensi hidup nyaman dengan perilaku kejujuran. Selanjutnya, pertanyaan pemantik yang pertama yaitu adalah gambar pertama mengenai gambar yang bertuliskan adalah berani jujur hebat. Kemudian ada yang gambar kedua yaitu orang yang disumpah, dan yang ketiga adalah orang yang sedang berjualan atau berdagang di pasar. Nah, coba anak-anak semuanya diamati baik-baik dari ketiga gambar tersebut. Silakan berikan tanggapan kalian tentang pesan-pesan yang terkandung dalam gambar tersebut. Silakan kalian isi di dalam Google Classroom yang akan tersedia. Kemudian, yang kedua, kita diminta untuk mengkritisi sekitar kita. Ini pertanyaan pemantik yang kedua. Kita ketahui bahwa jujur seolah-olah menjadi barang yang langka, bahkan hampir sirna gitu ya. Lalu di manakah engkau wahai jujur? Di setiap sudut kehidupan selalu saja tampak perilaku ketidakjujuran. Saat di sekolah, banyak yang peserta didik yang melakukan kebohongan, misalkan ada yang ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, maupun perilaku lain yang menampilkan ketidakjujuran. Nah, yang pertama yang akan kita kritisi nanti, coba kita memulainya. Ini pelajaran awal kita. Banyak yang menganggap bahwa kejujuran sudah sulit ditemukan. Akan tetapi masih banyak juga orang yang sebenarnya sangat jujur dalam hidupnya. Nah, hal ini terbukti dari beberapa kejadian yang diliput oleh media. Bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini dan berikan contohnya? Silakan diberikan contohnya satu saja, ya. Yang kedua, jika kejujuran dilakukan oleh siswa sekolah seperti dalam berkata dan berbuat, pasti ia akan dihormati teman, disayang guru, dan interaksi sosial sama menjadi indah. Nah, sebaliknya, jika perilaku kita diwarnai dengan ketidakjujuran, pastilah interaksi kita tidak nyaman gitu ya. Begitu juga di rumah, sepanjang kita menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam hal apapun, pasti orang tua akan bangga. Di masyarakat pun demikian, kejujuran harus disandingkan dalam kehidupan kita tanpa kecuali. Nah, ini anak-anak diminta memberikan tanggapan kalian mengenai hal ini satu saja. Silakan jawaban ditulis di dalam QC dan diklik kirim nantinya. Selanjutnya adalah sikap jujur. Kita akan coba membuka relung hati gitu ya. Dimana sikap jujur ini merupakan sikap positif yang harus dimiliki setiap orang. Kenapa? Karena dari sikap inilah manusia akan memiliki jalan, ya. Jalan menuju kemana? Ke surganya. Kenapa? Karena surganya hanya tempat orang-orang yang mau bersifat jujur, orang yang memiliki kebaikan-kebaikan. Kemudian sikap jujur ini menjadi faktor terbesar tegaknya agama dan dunia. Kenapa? Karena tanpa ada kejujuran maka dunia akan hancur. Kalau dunia hancur, baik hancur secara fisiknya maupun moralnya, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah kita akan nantinya ketika di hari akhir nanti, di hari pembahasan nanti, kita akan dikirim masuk dalam neraka. Kan, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Yang ketiga adalah kejujuran
adalah pujian dari Allah untuk dirinya sendiri. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Shadaqallahul azim. Nah, ayat ini menjadi salah satu dalilnya tentang bahwasanya Allah ini bentuk dari kejujuran, ya, pujian dari Allah yang hanya untuk dirinya sendiri yang maha besar, maha dipuji, ya, maha memuji. Kemudian kita akan memperkaya khazanah. Ya. Barangkali anak-anak bisa melihat, mencermati khazanah cerita yang ada di slide ini. Nah, ini apa ini isinya? Kita lihat. Sebentar lagi seorang penghuni surga akan masuk. Ini ceritanya ketika Rasulullah di dalam sebuah masjid menyampaikan tentang dari Anas bin Malik, suatu ketika Rasulullah SAW duduk di Masjid Nabawi dan berbincang-bincang dengan para sahabatnya. Tiba-tiba beliau bersabda, sebentar lagi seorang penghuni surga akan masuk kemari. Nah, semua mata pun tertuju ke pintu masjid dan pikiran para sahabat pun membayangkan seseorang yang luar biasa. Penghuni surga, penghuni surga. Nah, demikian gumamnya mereka. Beberapa saat kemudian masuklah seorang pria dengan air wudhu yang masih membasahi wajahnya. Apa gerangan keistimewaan orang itu sehingga mendapat jaminan surga? Tidak seorang pun yang bertanya-bertanya, walau semua sahabat merindukan jawabannya. Keesokan harinya peristiwa semula terulang kembali, bahkan pada hari ketiga terjadi hal yang demikian. Nah, Abdullah putra gubernur pertama di Mesir, Amr bin al-Ash, tidak tahan lagi, meski ia tidak berani dan khawatir mendapat jawaban yang tidak memuaskannya. Maka timbullah suatu ide dalam benaknya. Dia pun mendatangi si penghuni surga sambil berkata, "Wahai saudaraku, bolehkah aku menginap di rumahmu selama 3 hari?" Tentu, tentu, jawab si penghuni surga yang ternyata adalah seorang Amar yang bernama Sa'ad bin Amr bin As. Dan setelah memperhatikan, mencermati, dan akan mengintip si penghuni surga, ternyata tidak ada sesuatu pun yang istimewa. Tidak ada ibadah khusus yang dilakukan si penghuni surga tersebut. Tidak ada sholat malam, gitu ya. Kemudian tidak ada pula puasa sunnah. Ia bahkan tidur dengan nyenyak sehingga beberapa saat sebelum fajar. Memang sesekali ia menyebut nama Allah SWT di pembaringannya, tetapi sejenak saja dan tidurnya pun berlanjut. Nah, pada siang hari, si penghuni surga pun bekerja keras dengan tekun. Ia ke pasar, sebagaimana halnya orang yang ke pasar. Pasti ada sesuatu yang disembunyikannya atau yang tidak dapat kulihat. Aku harus berterus terang padanya. Demikian komentar Abdullah bin Amr. Apa yang kau lihat? Itulah saya, jawab si penghuni surga. Dengan rasa kecewa, Abdullah bin Amr bermasuk kembali ke rumah, tetapi tiba-tiba tangannya dipegang oleh sang penghuni surga. Saya berkata, apa yang kau lihat itulah yang saya lakukan. Ditambah sedikit lagi, saya tidak pernah merasa iri terhadap seseorang yang dianugerahi nikmat oleh Allah SWT. Tidak pernah pula saya berdusta dalam melakukan segala kegiatan saya. Ini hadis riwayat Ahmad. Semoga bisa menjadi pengalaman kita, bisa menjadi ibrah bagi kita untuk bisa kita lakukan yang sama. Nah, apa pentingnya memiliki sifat syaja'ah? Gitu ya. Jadi Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak menjadi penakut dan pengecut. Karena apa? Karena rasa takut dan pengecut akan membawa kegagalan dan kekalahan. Keberanian adalah tuntutan keimanan, di mana iman pada Allah mengajarkan kita menjadi seseorang yang berani menghadapi beragam tantangan dalam hidup ini. Nah, dalilnya apa? Dalilnya ditanyakan di sana, qulil haqqa walau kana murran. Artinya adalah katakanlah yang benar walaupun itu pahit, hadis riwayat Ahmad. Artinya apa? Islam ini tidak menyukai orang-orang yang lemah atau penakut, di mana orang yang lemah penakut biasanya nggak berani untuk mempertahankan hidup sehingga gampang putus asa. Pentingnya sifat syaja'ah adalah yang tadinya Islam tidak menyukai penakut, ya. Orang yang lemah penakut biasanya tidak berani untuk mempertahankan kehidupan sehingga gampang putus asa. Takut karena berlainan sikap dengan banyaknya orang atau takut untuk membela sebuah kebenaran. Nah, keberanian ini di dalam ajaran Islam disebut sebagai syaja'ah. Di mana syaja'ah ini menurut bahasa artinya adalah berani. Secara istilah berarti keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Jadi syaja'ah ini artinya adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran. Nah, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian keberanian Syaja'ah ini merupakan jalan untuk mewujudkan sebuah kemenangan dalam keimanan. Ini mengenai peran pentingnya Syaja'ah ini dalam diri kita ini. Maka kita harus belajar dari hal tersebut bahwa menanamkan sifat berani dan diri benar dan sangat dibutuhkan, ya sangat dianjurkan karena karena terbentuknya kekuatan keimanan dalam diri kita ini. Kemudian dalilnya di sini jangan takut dan gentar, ini dalilnya pada surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, yang kedua adalah dari hadis riwayat Muslim, perintah jujur. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Nah, sedangkan definisi jujuran ini kita bagi menjadi 3 macam, di mana jujur itu dalam niat dan kehendak. Kemudian jujur dalam ucapan dan jujur dalam perbuatan. Apa artinya? Kalau jujur dalam niat dan kehendak ini berarti motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah. Itu jadi motivasi gerak langkahnya seseorang sebelum dia melangkah, ya motivasi yang akan dilakukan apa ketika dia melangkah ini. Oh, niatnya adalah untuk ini, niatnya untuk beribadah, niatnya untuk orang, niatnya ikhlas dan sebagainya. Nah, jujur dalam ucapan apa? Yaitu memberitahukan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi. Artinya, ucapan ini berarti adanya ucapan memberitahukan sesuatu yang menggunakan lisan, ya, dengan bibir ini membuat suatu informasi yang keluar dalam diri kita ini dengan sesuai yang ada. Ya. Kemudian yang terakhir adalah jujur dalam perbuatan, di mana ada keseimbangan antara lahiriah dan batiniah hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Apa yang diucapkan dalam mulut dan pikiran itu sama dengan apa yang dilakukannya di dalam sebuah wujud pengamalannya. Tentunya, mengapa kita harus berani jujur? Di mana kejujuran ini akan bisa membawa seseorang pada kebaikan, sedangkan kebohongan ini akan mengantarkan pelakunya tidak percaya dengan orang lain. Nah, kejujuran ini juga akan membawa kebaikan yang akan membawa dia ke dalam surga. Dan kebohongan inilah, kebohongan yang dilakukan itu telah membawa kepada apa yang dikhianatinya itu. Maka bohongnya kita ini akan terbawa gitu ya. Bohong tentang apa yang kita khianati itu apa, maka objek atau subjek ya itu akan ditarik ke dalam neraka. Kemudian dalilnya adalah dalam surat Ali Imran ayat 161, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamati tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Yang artinya barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap orang yang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Quran surat Ali Imran ayat 161. Nah, hikmahnya daripada perilaku jujur adalah yang pertama, perasaan enak dan hati senang. Ya. Jujur akan membuat hati kita menjadi orang yang tenang, tidak takut akan diketahui kebohongannya, karena nggak ada yang dibohongi kan begitu. Jadi hati akan merasa enak, tidak ada orang yang mengejar-ngejar atau orang yang mencurigai, karena kita hanya berbuat apa adanya. Ya, kemudian
mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Tentu orang yang jujur pasti akan dapat bantuan, akan disukai orang lain. Maka secara mudah dia akan bisa mendapatkan apa-apa di dalam hidup ini, perkara hidup ini dengan mudah. Karena pasti ada bantuan dari mana-mana. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Jelas sekali, Allah hanya akan menghukum orang-orang yang berbuat ingkar, berbuat maksiat, berdusta. Nah, sehingga kejujuran yang kita istiqomahkan itu akan berbuah pada keselamatan, ya, dan menghindarkan diri dari kebahayaan. Nah, kemudian yang keempat adalah membawa kita pada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun ke dalam surganya. Di mana kebaikan itu akan selalu menjadi kebaikan secara terus-menerus sehingga bisa membawa kita dalam jannahnya. Yang terakhir adalah jelas orang yang jujur akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Karena Rasul memiliki sifat yang itu adalah sidik, ya, benar atau jujur dalam setiap tidak tanduknya. Maka ketika orang mencapai pada taraf dia orang yang jujur, tidak pernah membohongi diri sendiri, orang lain, gitu ya, sesuai apa adanya realita, maka yakinlah Allah akan cinta padanya dan Rasulnya akan mencatat hal itu. Kemudian adalah cara menerapkan perilaku mulia di dalam kehidupan nyata. Di sini kita mengambil 3 wilayah. Yang pertama di sekolah. Apa contohnya? Contohnya perilaku yang ada di sekolah adalah kita meluruskan niat untuk menuntut ilmu. Jadi bukan sekolah terus pergi bolos dan sebagainya, ingin PS-an, ingin pergi kemana, ya. Nah, yang kedua mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Tugas-tugas baik tugas PJJ, tugas ulangan, tugas harian, ya ini harus dikerjakan. Jangan ditumpuk-tumpuk, jangan ditunda, kan begitu ya. Karena alasan kita sendiri yang kurang sesuai jamnya sekolah, kita malah main. Nah, itu kita harus bisa konsisten dengan hal itu. Tidak menyontek pekerjaan teman. Nah, ini jadi salah satu hal yang wajib kita ketahui. Yang sepele, semuanya sepele, tapi ternyata itu adalah hal yang tidak baik. Kemudian melaksanakan piket sesuai jadwal. Ini piket kalau ketika di sekolah, ya, ketika piket membersihkan kelas dan sebagainya. Kemudian berbicara dan benar dan sopan. Nah, ini di sekolah berbicara dengan sopan dengan pada siapa saja, dengan Bapak Ibu guru, dengan teman-temannya, gitu ya, dengan sebayanya, dengan adik kelasnya. Nah, itu kita harus bisa menjaga dengan baik. Ini perilaku mulia seperti itu. Kemudian yang kedua, wilayah di rumah. Apa yang harus kita lakukan dari bentuk jujur ini, perilaku mulia ini? Yang pertama, kita meluruskan niat untuk berbakti kepada orang tua, ya, niatnya diperbaiki, ya, dimana kita di rumah ini bersama orang tua harus menjadi orang yang nantinya menjadi kebanggaan orang tua, menuruti segala perintahnya, karena Allah akan mengganjar hal yang baik bagi orang yang mau taat kepada orang tuanya. Yang kedua adalah contohnya tidak menutup-nutupi sesuatu masalah pada orang tua. Jadi kalau ada masalah anak, ada orang anak punya masalah pribadi, gitu ya, ya orang tua wajib tahu, ya. Yang terakhir adalah tidak melebih-lebihkan sesuatu hanya untuk membuat orang tua senang. Jangan membuat laporan palsu, karena itu cenderung pada ke fitnah nantinya, takutnya begitu. Yang terakhir adalah di masyarakat. Nah, contoh perilaku di masyarakat adalah melakukan kejujuran dengan niat untuk membangun lingkungan yang baik, kan gitu. Melakukan kejujuran dengan niat untuk membangun lingkungan yang baik ini sangat diperlukan untuk melihat bagaimana eksistensi kita sebagai seorang warga kampung. Yang kedua, tidak membuat berita bohong, ya. Jangan menyebarkan hal-hal berita yang tidak sesuai, tidak valid atau hoax, nah, gitu ya. Maka kita harus stop dengan diri kita untuk bisa men-share atau menyebarkan hal-hal yang sifatnya informasi. Yang terakhir adalah melakukan sesuatu yang diamanahkan harus dipenuhi dengan sungguh-sungguh. Itu. Ya, yang terakhir ini silakan dikerjakan di dalam Google Classroom agar lebih mudah untuk bisa dikoreksi dan evaluasi. Mungkin itu informasi atau pemaparan dari Bapak terkait dengan pertemuan pertama, berani hidup jujur atau berani hidup dengan saja, berani memilih kebenaran. Terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.